Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di podcast Ramadan Bliss, tabur berkah, tuai indah, bersama Bunda Merah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu lagi. Dan bagaimana kabarnya pada hari ini teman-teman yang ada di sini dan juga teman-teman yang ada di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini Bunda Merah tidak akan sendiri loh untuk duduk di sini menemani anak-anak yang ada di sini dan yang ada di rumah untuk mendengarkan kajian dari Ustadz. Bunda Merah akan ditemani oleh anak solih. Siapa ya kira-kira? Ayo anak solih. Siapa teman-temannya? Alhamdulillah. Assalamualaikum anak solih. Waalaikumsalam Bunda. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bil khair. Wa kaifa haluki? Alhamdulillah ana bil khair wa afiatin. Oke, coba kira-kira teman-teman yang ada di rumah dan yang ada di sini sudah kenal belum ya dengan teman yang sedang duduk di sebelah Bunda Merah? Coba kita kenalan dulu ya. Oke, assalamualaikum anak solih. Waalaikumsalam Bunda. Ma ismuka? Ismi Akmar Febriano Sofyan Yunadabi Akna. Masya Allah, bagus sekali ya bahasa Arabnya. Akmar, Masya Allah, good job. Alhamdulillah. Coba teman-teman tadi paham tidak? Kira-kira siapa tadi ya nama panjangnya anak solih ini dan siapa nama panggilannya? Oke, jadi nama panjangnya tadi itu Akmar Febriano Sofyan dan biasa dipanggil dengan Akmar. Oke, coba Mas Akmar, Bunda boleh minta tolong nggak untuk disapa teman-temannya yang ada di sini dan yang ada di rumah? Siap Bunda. Oke, silahkan. Assalamualaikum ya akhi wa ukhti. Masya Allah, semoga kabarnya yang ada di rumah dan yang ada di sini tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah. Oke, hari ini Mas Akmar puasa tidak ya? Puasa Bunda. Puasa? Puasa apa Mas Akmar? Puasa duhur. Puasa duhur, Masya Allah. Sudah bolong-bolong belum puasanya kira-kira? Enggak, masih full. Masih full dari puasa pertama sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Tadi Mas Akmar puasa duhur ya katanya? Oke, nanti kalau Mas Akmar sudah mampu, Mas Akmar bisa melanjutkan dari duhur sampai maghrib. Good job. Jadi nanti ketika sesudah buka puasa duhur, nanti sudah stop makannya, dilanjutkan sampai puasa maghrib. Oh iya, hada yaumul an. Al-ana yaumul jumu'ah. Masya Allah, al-ana yaumul jumu'ah. Sekarang hari Jumat. Nah, biasanya kalau hari Jumat di Anissa TV Channel, di program Ramadan Bliss ini ada apa ya Mas Akmar? Sehari bersama Ustadz. Betul sekali, hari ini kita akan kajian bersama Ustadz. Kira-kira bersama Ustadz siapa ya? Tahu nggak Mas Akmar dan teman-teman yang ada di sini dan ada yang di rumah? Kira-kira tahu nggak hari ini kita mau kajian bersama siapa? Bersama siapa Bunda? Alhamdulillah, hari ini kita akan kajian bersama Ustadz Abu Hammam Suhanto, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Alhamdulillah, kira-kira teman-teman yang ada di rumah dan ada yang di sini, terutama Mas Akmar, sudah siap belum mendengarkan kajian dari Ustadz? Siap Bunda. Siap ya? Baik, langsung saja kajian kita bersama Ustadz Abu Hammam Suhanto, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan hari ini bertema tentang Allah sayang anak yang puasa.
Nah, kalau Mas Akmar dan teman-teman yang ada di sini dan juga di rumah puasa, kira-kira Allah sayang tidak ya? Sayang tidak Mas Akmar? Sayang Bunda. Iya, Allah tuh sayang dengan anak-anak yang puasa. Nah, teman-teman mau tidak mendengarkan cerita dan penjelasan dari Ustadz bagaimana Allah menyayangi anak-anak yang puasa? Mau dengar? Yuk kita simak kajian bersama Ustadz Abu Hamam Suhanto bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik adik-adik sekalian yang saleh dan salihah, yang Masya Allah luar biasa, yang Ustadz banggakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Alhamdulillah semuanya baik ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini yuk bersama Ustadz kita sama-sama belajar. Adik-adik sekalian, kalau belajar kita dapat apa? Ya betul, kita akan dapat ilmu, dan ilmu itu adalah sumber kebaikan bagi seorang muslim. Kata para ulama, aslu kulli khairin, al-ilmu aslu kulli khairin. Ilmu itu adalah sumber segala kebaikan, wa adlin, dan keadilan. Adik-adik sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yuk pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar mencari ilmu, terutama di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Tatkala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Ramadan, kita harus hadapi dengan rasa syukur. Ustaz, memangnya hebatnya Ramadan apa sih Ustaz? Kok kita dituntut bersyukur kepada Allah? Di antaranya pintu surga dibuka, kesempatan masuk surga terbuka lebar. Kemudian pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, tidak ada di bulan yang lainnya. Artinya kita kesempatan melakukan kebaikan sangat terbuka. Ya makanya dipanggil oleh Allah, wahai orang yang menambahkan kebaikan, ayo di bulan Ramadan, ayo datang. Wa ya baghiyasyarr syarr, wahai orang yang terbiasa melakukan keburukan, aksir, stop. Ini bulan-bulan kebaikan. Kemudian yang kedua, di antara kehebatan Ramadan, besarnya sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi anak soleh dan solihah tatkala semangat mengisi Ramadan dengan kebaikan. Ternyata pahalanya tidak terbatas. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, kullu amali ibnu Adam lahu. Setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam itu untuknya. Al-asyru bi asri amthaliha. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Satu amal soleh dibalas dengan 10 kebaikan ila sab'i mi'ati dhifin. Dibalas oleh Allah sampai 700 kali kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa siyam, kecuali amalan puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa innahu li, kata Allah, puasa itu untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, dan hanya Allah yang tahu berapa besaran pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Masya Allah. Ya, pahalanya kalau ditanya anak-anak berapa pahala orang yang berpuasa Ramadan, ada yang tahu? 2 juta, betul enggak? Tidak. 10 juta, betul enggak? Kok ngantuk? Berapa? 20 juta, betul enggak? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini amalan yang hebat, nak. Ustaz, ada lagi nggak keutamaan bulan Ramadan? Ada, nak. Anak-anak, orang yang berpuasa di bulan Ramadan nanti akan dapat kehormatan. Ketika manusia di akhirat nanti duduk di padang mahsyar, ternyata ada yang mengumumkan, ada pengumuman yang mengumumkan di padang mahsyar itu akan ada pengumuman. Pengumumannya gimana, Ustaz? Aina shaimun, aina shaimun. Mana orang yang dulu di dunia puasa? Mana dulu orang yang di dunia puasa? Diumumkan. Karena dia di dunia puasa dan puasanya jujur, ternyata aku dipanggil. Terus kemudian diizinkan, hei orang yang berpuasa, berdirilah. Dia berdiri. Ternyata apa itu? Dibukakan pintu. Ternyata pintu di atas itu tertulis Ar-Rayyan. Apa ada yang tahu Ar-Rayyan itu apa, nak? Hah? Surga kan jannah. Ar-Rayyan itu apa? Pintu surga. Adik-adik ada tahu nggak? Pintu surga ada berapa? Ada berapa pintu surga? 1. Oh enggak. Pintu surga ada berapa, nak? Ada berapa? 7. Kurang tepat. Ada berapa pintu surga? Pengen masuk surga enggak? Siapa yang ingin masuk surga angkat tangan? Masya Allah, angkat tangan semuanya. Iya, luar biasa. Pengen masuk surga tapi enggak tahu jumlah pintunya. Pintu surga ada berapa? Thamaniyatu abwabin. Thamaniyah itu berapa? Loh, tak tahu. Thamaniyah 3, 2. Yuk kita berhitung. Wahidun, itsnaini, salasatun, arba'atun, khamsatun, sitatun, sab'atun, thamaniyatun. Ketemu pinten, nak? Pinten? Walu. Berapa? X. Ya, 8 sama. Surga itu ada thamaniyatu abwab, dan pintu yang istimewa adalah pintu Rayyan. Karena diumumkan nanti orang-orang yang di dunia puasa berdiri, nak. Kemudian dipersilakan masuk. Silakan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Mereka berjalan dengan sangat bangganya, dengan sangat di bawahnya. Orang yang nggak berpuasa mau berdiri, nggak bisa. Aku nggak bisa berdiri. Ternyata setelah orang yang berpuasa di dunia masuk surga semuanya, pintu tersebut diapain? Ditutup. Orang yang tidak berpuasa bisa masuk? Tidak bisa. Mereka menangis, mereka berdoa, ya Rabbi irji'uni, ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia, ya Allah, la'ali amalu sholihan, agar aku bisa melakukan amal soleh. Menyesal, nak. Mereka menangis, menyesal, tidak dapat kehormatan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Kalau kita berpuasa, berarti Allah menginginkan kita mendapatkan kebaikan. Kita nanti mendapatkan kehormatan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Subhanallah. Baik adik-adik sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu tentang bulan Ramadannya. Ternyata, nak, di antara kehebatan ya nikmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, apapun yang kita lakukan yang mengiringi puasa Ramadan, ternyata keutamaannya sangat hebat. Subhanallah. Ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan lilladzina ahsanu al-husna. Orang-orang yang berbuat baik di dunia, dia akan dapat husna berupa surga. Surga itu surga yang paling rendah
itu seperti raja yang paling tinggi derajatnya di dunia, seperti Raja Sulaiman. Allah lipatkan 10 kali lipat. Hebat enggak? Hebat enggak? Itu yang paling rendah. Apalagi surga Firdaus, surga yang paling tengah, yang paling tinggi, atasnya itu singgasana Allah Subhanahu wa taala, bawahnya itu ada air. Tapi kata Allah, orang-orang yang melakukan kebaikan bagi mereka surga wa ziyadah, ada tambahan. Orang-orang para sahabat itu kaget. Ya Allah, wahai Nabi, kita memangnya ada tambahan apa orang-orang yang masuk surga nanti? Kan surga sudah nikmat, surga sudah hebat, surga sudah luar biasa. Akhirnya Allah buka tabirnya. Dibuka tabirnya, ternyata Allah ceritakan dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah itu berseri senang, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka bisa melihat. Apalagi ketika itu Allah ridho, subhanallah. Ya, Allah ridho. Karena apa? Amalannya baik. Ya, fa amman faqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Baik anak-anak sekalian yang saya cintai Allah, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ternyata Masya Allah waktu yang membatasi kita ya anak-anak sekalian, sebenarnya masih banyak ya keutamaan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, yang harus kita syukuri, yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada loh, ini terakhir Ustaz sampaikan terakhir, ada loh orang-orang yang merugi, ada loh orang-orang yang bangkrut, ada loh orang-orang yang menyesal itu tatkala diberikan Ramadan. Tahu enggak adik-adik? Tahu enggak? Ada orang-orang yang bangkrut. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik mimbar. Di mimbar pertama Nabi ternyata mengucapkan amin. Terus naik lagi mimbar kedua, Nabi mengatakan amin. Di mimbar ketiga Nabi mengatakan amin. Kira-kira ada apa nak? Ada yang tahu? Tahu enggak? Pengen tahu? Pengen tahu? Jangankan kita, sahabat aja pengen tahu. Sahabat bertanya, "Hei Nabi, tiba-tiba engkau kok mengatakan amin 3 kali, ada apa?" Nabi menjelaskan, tadi ada malaikat yang menghampiriku. Tiba-tiba malaikat itu berdoa kepada Allah. Salah satu doanya, semoga Allah celakakan seseorang yang dia bertemu Ramadan pergi, ternyata dosa-dosanya tidak diampuni. Nabi mengatakan, mendengar doa itu, Nabi mengatakan amin. Ya Allah, kabulkan doa malaikat ini. Malaikat yang berdoa diamini oleh manusia yang terbaik. Siapa? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Celaka nah. Orang ini celaka. Orang ini tidak ada kebaikan. Maka jangan sampai ya kita bertemu Ramadan tapi masih suka main HP terus, suka main game terus. Jangan. Ramadan waktunya membaca Al-Qur'an. Ramadan waktunya kita banyak berdoa. Ramadan waktunya kita banyak istighfar. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang soleh dan solihah, semangat di bulan Ramadan. Allah barakallahu fiik anak-anak. Ya, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, berikut tadi penjelasan dan pesan dari Ustadz Abu Hammam mengenai Allah sayang anak-anak yang puasa. Ada pertanyaan Mas Akbar? Tidak Bunda.
Bunda Merah, Ya, Mas senang sekali mendengarkan cerita dan pesan dari Ustadz Abu Hamam. Masya Allah. Mas Akmal jadi semangat ya puasanya nanti ya. Iya, kenapa harus puasa Mas Akmal? Supaya disayang Allah. Masya Allah. Oke, Mas Akmal, kita tutup bersama ya podcast Ramadan Bliss pada hari ini. Baik teman-teman, jangan lupa untuk terus saksikan podcast Ramadan Bliss di Anissa TV Channel setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sore. Dan jangan lupa untuk Like, komen, share, subscribe. bye-bye. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.